Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan kesempatannya sehingga kami bisa mempresentasikan hasil tugas proyek kami yang berjudul Mekanisme Reaksi Substitusi Nukleofilik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Edi Cahyono selaku dosen pengampu yang telah memberikan arahan kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas proyek ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Heni Kartika Indiani, dan rekan saya, Habdi Darajatul Ulia, Imelda Wahyu Febriana, dan Erina Afriani. Hasil tugas proyek kami yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada dasar teori, yang kedua itu ada manfaat senyawa hasil reaksi, kemudian yang ketiga mekanisme reaksi dan kinetika, yang keempat stereokimia, yang kelima optimasi spesi reaksi dan diagram energi, yang keenam kesimpulan, dan yang ketujuh referensi. Baik, yang pertama ada dasar teori. Nah, reaksi substitusi itu terjadi ketika suatu atom atau gugus yang merupakan pereaksi akan menggantikan suatu atom atau gugus suatu molekul yang bereaksi. Nah, reaksi substitusi ini dapat terjadi pada karbon jenuh maupun tak jenuh. Untuk mekanisme reaksi merupakan gambaran tahap demi tahap peristiwa yang untuk terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, ini menurut Ahyakwo dan Maxson pada tahun 2012, di mana dalam terjadinya reaksi kimia ini melibatkan elektron pada kulit terluarnya. Untuk substitusi bimolekul, ini melibatkan tumbukan nukleofil dengan karbon substrat yang mengandung gus pergi. Untuk reaksi substitusi tadi ya itu disebut dengan reaksi SN2. Untuk persamaan dari reaksi SN2 itu dapat dilihat dalam PowerPoint berikut. Nah, untuk mekanisme reaksi SN2 merupakan proses mekanisme yang dilakukan dalam satu tahap, di mana ketika ikatan pada gugus pergi mulai putus bersamaan dengan terbentuknya ikatan pada nukleofilik. Nah, pada reaksi SN2, reaksinya akan lebih cepat bila gugus alkil pada substrat berupa primer dan paling lambat berupa tersier. Jadi berurutan ya, lebih cepat itu primer, sekunder, terus tersier. Begitu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan bagian reaksi biomolekuler ya. Dalam reaksi biomolekuler ini, laju reaksi tergantung pada konsentrasi keduanya yaitu alkil klorida dan juga ion hidroksida. Nah, dalam mekanisme reaksi 1 kloropropana dengan air, ion klorida pada saat bersamaan akan membentuk ikatan antara atom karbon sp3 dengan ion hidroksida. Pada saat itu, atom karbon sp3 terikat sepenuhnya dengan 3 substituen dan juga terikat pada nukleofil dan gugus pergi. Sehingga mekanisme reaksi SN2 menyatakan bahwa nukleofil menyerang substrat dari arah belakang sehingga substituen organik membalikan konfigurasi reaksi. Jadi suatu enantiomer yang awalnya itu S akan berubah menjadi enantiomer R. Nah, proses ini disebut inversi Walden oleh Sastro Hamijoyo dan Pranowo pada tahun 2009. Selanjutnya, reaksi SN2 ini akan berlangsung baik jika menggunakan pelarut polar aprotik. Nah, pelarut polar ini tidak mengandung gugus hidroksida, yaitu OH dan juga NH2. Kemudian, pelarut ini akan menaikkan kecepatan reaksi SN2 dengan cara menaikkan energi molekulnya. Pelarut polar aprotik memiliki momen dipol yang besar dan dapat melarutkan spesi bermuatan positif dari kutub negatif yang dimilikinya. Selain itu, pelarut aprotik memiliki polaritas yang sangat besar sehingga dapat mensolvasi garam-garam dan cenderung untuk mensolvasi kation dari anion logam nukleofilnya. Hal ini menyebabkan anion-anion tidak tersolvasi dan energi nukleofilnya naik. Contoh pelarut polar aprotik antara lain aseton, etil asetat, diklorometan, dan lainnya oleh Adriani, Nuryati, dan Maimun pada tahun 2017. Nah, berikut merupakan contoh reaksi mekanisme SN2. Selanjutnya adalah manfaat senyawa reaksi. Di sini saya memasukkan senyawa pereaksi dan juga senyawa hasil reaksi. Yang pertama adalah senyawa 3,4-diklorobenzoil chloride yang merupakan senyawa bahan atau pereaksi ya. Nah, senyawa itu biasanya digunakan dalam sintesis 3,4-diklorophenylacetic acid dengan metode Art-Eister. Nah, pembuatannya itu dibuat dengan mereflux asam 3,4-diklorobenzoid dengan thionyl chloride.
kegunaan 3,4-diklorobenzoyl klorid yang lainnya itu dapat digunakan untuk memproduksi 2-asetil fenil 3,4-diklorobenzoat dengan cara menggunakan reaksi 4-dimetilaminopiridin dan pelarut piridin dengan waktu reaksi 1 jam. Kemudian yang kedua ada senyawa 1,3-diphenylthiourea yang juga merupakan senyawa pereaksi yang biasanya itu digunakan sebagai akselerator vulkanisil, pewarna belerang, obat-obatan, agen pengapungan, penghambat asam, perantara untuk sintesis organik, akselerator dan aktivator untuk karet kloropena dan terpolimer etilena propilena diena sebagai penstabil panas dalam dukungan pita perekat PVC. Ya, selanjutnya ada senyawa hasil. Jadi di dalam reaksi yang tertera dalam jurnal itu menghasilkan hasil akhir sebuah senyawa N-fenil 3,4-diklorobenzamida dan juga senyawa HCl. Nah, senyawa HCl itu lazimnya kita temui atau kita ketahui sebagai asam klorida yang merupakan salah satu senyawa asam lambung. Fungsi asam klorida pada lambung sendiri itu membantu memecah, mencerna, dan menyerap nutrisi pada makanan. Kemudian menghilangkan bakteri dan virus di lambung untuk melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian asam klorida juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan senyawa fluorokarbon seperti tetrafluoroetena, monomer dari politetrafluoroeten. Digunakan juga dalam proses pembuatan senyawa anorganik seperti aluminium klorida. Kemudian digunakan sebagai bahan kimia untuk meregenerasi resin kation yang sudah jenuh pada kation engineer column. Kemudian juga digunakan dalam proses produksi vinyl chloride, yaitu bahan baku pembuat plastik PVC atau polyvinyl chloride. Nah, selanjutnya senyawa yang terakhir yaitu senyawa N-fenil 3,4-diklorobenzamida. Jadi senyawa ini merupakan senyawa produk yang diuji kemampuan antibakterinya. Jadi sesuai dengan judul jurnalnya adalah menguji aktivitas antibakteri. Namun sayangnya hasil senyawa produk N-fenil 3,4-diklorobenzamida ini tidak memiliki sifat yang diharapkan. Jadi uji aktivitas antibakteri senyawa produk menunjukkan tidak adanya aktivitas antibakteri, sehingga perlu dilakukan pengujian dengan jenis bakteri yang lain atau pelarut yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terkait mekanisme reaksi dan kinetika. Berikut terdapat gambar mekanisme reaksi substitusi nukleofilik SN2 yang diambil dari jurnal. Jadi yang direaksikan di sini adalah senyawa 1,3 difenyl 2-tiorea dengan 3,4 diklorobenzyl klorida, di mana 1,3 difenyl 2-tiorea itu memiliki rintangan sterik yang meruah sehingga halangan pada 3,4 diklorobenzyl klorida itu cukup tinggi, maka dari itu hanya satu amina yang berhasil tersubstitusi. Terjadinya reaksi substitusi nukleofilik SN2 dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan bahwa mekanisme reaksi dari 3,4 diklorobenzyl klorida dan 1,3 difenyl 2-tiorea yang terjadi secara substitusi nukleofilik atau SN2, di mana ion amina dari senyawa 1,3 difenyl tiorea sebagai nukleofil yang menyerang atom C pada senyawa 3,4 diklorobenzyl klorida. Kemudian nukleofil ini membuat gugus pergi klorin terlepas. Sebelum gugus pergi klorin lepas dari ion amina menggantikan gugus klorin, kedua ini mengalami keadaan transisi seperti pada senyawa 1. Kemudian laju reaksi yang terjadi dalam mekanisme ini berbanding lurus dengan konsentrasi 3,4 diklorobenzyl klorida dan 1,3 difenyl 2-tiorea, di mana kedua senyawa ini merupakan senyawa pereaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa laju reaksi dalam mekanisme reaksi ini adalah laju reaksi orde 2, karena kecepatan atau kinetik reaksi ditentukan oleh dua senyawa atau dua molekul tadi. Dua molekul yang menentukan tahapan laju reaksi, reaksinya disebut sebagai reaksi bimolekuler. Dua molekul ini yaitu gugus amina dan dari 1,3 difenyl 2-tiorea dan 3,4 diklorobenzyl klorida yang terlibat dalam keadaan transisi. Untuk menggambarkan mekanisme reaksi, maka reaksi ini disimbolkan dengan SN2 yang berarti substitusi nukleofilik bimolekuler, di mana persamaan laju reaksinya yaitu K2 dikali konsentrasi 3,4 diklorobenzyl klorida dikali konsentrasi ion amina.
Mekanisme reaksi SN2 terjadi satu tahap dan serentak yang melibatkan dua molekul yaitu alkyl halida dan nukleofil pada keadaan transisi. Pemutusan ikatan antara karbon dan gugus pergi terjadi bersamaan dengan pembentukan ikatan antara karbon dan nukleofil. Nukleofil mendorong gugus pergi dari ikatannya dengan karbon. Oleh karena itu, mekanisme reaksi SN2 disebut sebagai proses substitusi langsung atau serentak. Selanjutnya ada stereokimia. Nah, stereokimia sendiri itu merupakan penataan atom-atom dalam sebuah molekul dalam ruang 3 dimensi. Nah, dari reaksi yang kita ambil ya, SN2 antara 1,3 di fenil 2 thiourea dengan 3,4 di klorobenzoil, ini tidak terdapat stereokimia dalam masing-masing senyawanya. Nah, karena dalam reaksi tersebut ini tidak terdapat tiga aspek berikut. Yang pertama ada konformasi molekul, di mana ini berkaitan dengan bentuk molekul yang diubah akibat adanya putaran bebas di sepanjang ikatan CC tunggal. Yang kedua ada konfigurasi yang berkaitan dengan kiralitas molekul. Nah, bagaimana penataan atom-atom di sekitar atom karbon yang mengakibatkan terjadinya isomer. Yang ketiga ada isomer geometri. Ini terjadi karena ketegaran dalam molekul yang mengakibatkan adanya isomer yang terjadi pada senyawa alkena dan siklik ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan optimasi spesi reaksi atau energetika dan diagram energi. Nah, untuk perhitungan optimasi spesi reaksi dan diagram energi, kami menggunakan aplikasi Hypercam dengan metode semi-empiris Austis model 1 dengan mengoptimasi spesi reaksi dari molekul bereaksi, keadaan transisi, hasil antara, dan produk reaksi, sehingga data energi yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan diagram energi mekanisme suatu reaksi. Bisa dilihat pada tabel energi 3 hasil perhitungan, kami menggunakan perhitungan single point dan optimasi geometri. Nah, energi single point merupakan energi molekul dari struktur yang telah ditentukan tanpa mengalami proses optimasi, yaitu energi dari struktur semula. Sedangkan geometri optimasi merupakan minimasi energi untuk mendapatkan struktur yang paling stabil. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa energi single point lebih besar daripada energi geometri optimasi, dan nilai ini merupakan fakta yang diharapkan dalam percobaan. Hal ini dikarenakan secara teoritis, yaitu struktur yang telah teroptimasi akan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan energi struktur awalnya atau single point. Nah, bisa dilihat pada layar yang nomor 1 dan 2 ini merupakan reaktannya. Untuk senyawa 1,3 difenil 2 thiourea itu energi setelah dioptimasi menjadi negatif 1870,0227. Nah, untuk 3,4 diklorobenzoil klorida ini setelah dioptimasi energinya menjadi negatif 1526,119. Nah, bisa dilihat pada nomor 3 ini adalah saat keadaan transisi. Bisa dilihat gambarnya pada tabel. Nah, setelah dioptimasi, energinya itu menjadi negatif 4569,2923. Nah, yang nomor 4 dan 5 ini merupakan produknya. Yang nomor 4 ini merupakan keadaan transisi yang sudah terlewati membentuk produk. Bisa dilihat bentuk molekulnya pada layar. Nah, setelah dioptimasi, energinya menjadi negatif 2730,5349. Nah, untuk yang HCl, setelah dioptimasi, energinya menjadi negatif 105,7277. Nah, berikut ini merupakan diagram energi dari substitusi nukleofilik 2. Untuk yang nomor 1 dan 2 ini merupakan reaktan. Yang nomor 3 ini saat keadaan transisi, sedangkan yang nomor 4 dan 5 ini saat produk. Baik, yang selanjutnya kesimpulan.
Reaksi yang terjadi antara senyawa 1,3 difenyl 2-tiorea dengan 3,4 diklorobenzyl klorida itu merupakan suatu reaksi sintesis untuk membentuk N-fenyl 3,4 diklorobenzamida dan produk samping isotianat. Namun dalam proses reaksi ini tidak semuanya mengalami reaksi substitusi nukleofilik SN2. Reaksi substitusi nukleofilik SN2 ini terjadi saat 1,3 difenyl 2-tiorea dengan 3,4 diklorobenzyl klorida direaksikan, di mana ion amina dari 1,3 difenyl 2-tiorea menyerang gugus klorida pada 3,4 diklorobenzyl klorida. Kemudian membentuk keadaan transisi, di mana energetika yang dihasilkan dari tiap spesies itu berbeda-beda. Setelah membentuk keadaan transisi, akan terbentuk menjadi dua produk. Sebenarnya dalam sintesis itu tidak perlu memperhitungkan struktur kimia yang kompleks atau besar, tetapi perhatikan pada gugus fungsi yang bereaksi, karena disitulah terjadinya tempat reaksi sehingga dalam mempelajari permasalahan sintesis menjadi lebih mudah dan sederhana. Berikut referensi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.